Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bimbel Umma Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai Ayo Kita Berlatih 5.3 halaman 28 sampai 31. Happy watching. Sekarang kita akan masuk pada Ayo Kita Berlatih 5.3. Soal nomor 1, tentukan apakah tiap tabel berikut menunjukkan perbandingan senilai jika ia jelaskan. Baik, di sini untuk syarat perbandingan senilai itu adalah X1 banding Y1 sama dengan X2 berbanding Y2 sampai sama dengan Xn berbanding Yn. Jadi perbandingannya semuanya harus sama. Nah, kita akan lihat dulu untuk tabel A. Nah, tabel A di sini kita akan bahas untuk perbandingan pertama. Jadi di sini perbandingan yang pertama X1 banding Y1. Kita lihat di sini X1-nya berapa? X1-nya adalah 2, kemudian Y1-nya adalah 8, sehingga perbandingannya 2 berbanding 8. Nah, 2 berbanding 8 kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 2, sehingga hasilnya 1/4. Kita lihat untuk perbandingan kedua. Nah, untuk perbandingan kedua di sini X2-nya berapa? X2-nya 3, kemudian Y2-nya berapa? 12, sehingga perbandingannya 3 berbanding 12. Kemudian di sini kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 3, maka hasilnya 1/4. Nah, selanjutnya kita lihat untuk perbandingan ketiga. Nah, di sini X3-nya berapa? X3-nya 8 dan Y3-nya 24. Nah, sehingga perbandingannya 8 berbanding 24. Nah, kemudian perbandingan ini kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 8. Maka hasilnya 1/3. Kalau kita perhatikan untuk perbandingan pertama, kedua, dan ketiga di sini, perbandingan pertama sama dengan perbandingan kedua. Namun untuk perbandingan ketiga tidak sama ya. Nah, karena X1 berbanding Y1 sama dengan X2 berbanding Y2, namun tidak sama dengan 1/3 atau tidak sama dengan X3 banding Y3, maka tabel A ini bukanlah merupakan perbandingan senilai. Baik, kita lanjutkan untuk tabel yang B. Masih sama seperti yang A, kita akan lihat dulu untuk perbandingan pertamanya. Jadi di sini perbandingan pertamanya kita lihat X1-nya 6, kemudian Y1-nya 18. Maka perbandingannya 6 berbanding 18. Nah, perbandingan ini kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 6. Kemudian hasilnya adalah 1/3. Nah, berikutnya kita lihat untuk perbandingan kedua. Perbandingan kedua di sini X2-nya 10, Y2-nya 30. Maka perbandingannya 10 berbanding 30. Nah, kemudian kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 10. Maka hasilnya 1/3. Nah, berikutnya kita lihat untuk perbandingan ketiga. Perbandingan ketiga di sini X3-nya 14, Y3-nya 42. Sehingga perbandingannya 14 berbanding 42. Kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 14. Maka hasilnya 1/3. Kalau kita perhatikan di sini perbandingan pertama, kedua, dan ketiga ini sama. Nah, maka sesuai dengan syarat perbandingan senilai, karena di sini X1 banding Y1 sama dengan X2 berbanding Y2 sama dengan X3 berbanding Y3, maka tabel B ini merupakan perbandingan senilai. Berikutnya untuk tabel C. Nah, di sini kita lihat dulu untuk perbandingan pertama. Di sini X1-nya 2, kemudian Y1-nya 12, sehingga perbandingannya 2 berbanding 12. Kemudian kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 2, maka hasilnya 1/6. Kita lihat untuk perbandingan kedua. Perbandingan kedua di sini X-nya 4, kemudian Y-nya 24, maka perbandingannya 4 berbanding 24. Kemudian kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 4, maka hasilnya 1/6. Nah, selanjutnya kita lihat untuk perbandingan ketiga. Perbandingan ketiga di sini X-nya 6, Y-nya 36. Maka 6 berbanding 36. Kemudian kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 6. Sehingga hasilnya 1/6. Kalau kita perhatikan untuk perbandingan pertama, kedua, dan ketiga di sini perbandingannya sama, yaitu 1/6. Nah, karena di sini X1 banding Y1 sama dengan X2 banding Y2, kemudian sama dengan X3 banding Y3, maka tabel C ini merupakan perbandingan senilai. Berikutnya, kita bahas untuk tabel D.
Kita lihat untuk perbandingan pertamanya, di sini X1-nya 1, kemudian Y1-nya 1, sehingga perbandingannya 1 berbanding 1. Kita lihat untuk perbandingan kedua, di sini X-nya 3, kemudian Y-nya 9, maka perbandingannya 3 berbanding 9. Kemudian kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 3, maka hasilnya 1 berbanding 3. Berikutnya, kita lihat untuk perbandingan ketiga, di sini X-nya 4 dan Y-nya 16. Maka 4 berbanding 16. Kemudian kita sederhanakan dengan sama-sama bagi 4. Maka untuk perbandingan ketiga di sini 1/4. Nah, karena di sini X1 per Y1 tidak sama dengan X2 banding Y2, kemudian tidak sama dengan X3 banding Y3, maka dapat disimpulkan untuk tabel D ini bukanlah merupakan perbandingan senilai. Soal nomor 2, manakah grafik berikut ini yang bukan menunjukkan grafik perbandingan senilai? Jelaskan alasanmu. Syarat dari grafik perbandingan senilai itu, yang pertama dia harus garis lurus, yang kedua harus melalui titik 0,0, jadi X-nya 0 dan Y-nya juga harus 0. Baik, kita lihat untuk yang A dulu. Di sini untuk yang A, grafiknya di sini benar grafik garis lurus. Kita lihat titiknya di sini titik 0,0, jadi X-nya 0 dan Y-nya juga 0. Maka dapat disimpulkan untuk grafik A di sini merupakan grafik perbandingan senilai. Kita lanjut untuk yang B. Untuk yang B di sini kita perhatikan, di sini memang benar grafiknya melalui titik 0,0, jadi X-nya 0 dan Y-nya juga 0. Namun di sini grafiknya bukanlah grafik garis lurus, sehingga dapat disimpulkan untuk yang B di sini bukan merupakan grafik perbandingan senilai. Kita lanjut untuk yang C. Yang C di sini grafiknya benar, grafik garis lurus. Selanjutnya di sini melalui titik 0,0, maka untuk yang C grafik perbandingan senilai. Kemudian yang D di sini grafiknya grafik garis lurus. Kemudian kalau kita perhatikan di sini juga melalui titik 0,0, sehingga dapat disimpulkan untuk yang D ini merupakan grafik perbandingan senilai. Kita kembali kepada soal, manakah grafik berikut ini yang bukan menunjukkan grafik perbandingan senilai? Jelaskan alasanmu. Nah, dari grafik berikut ini yang bukan menunjukkan grafik perbandingan senilai adalah grafik yang B. Kenapa? Karena grafik yang B di sini tidak memenuhi syarat dari grafik perbandingan senilai. Soal nomor 3, tabel berikut menunjukkan waktu yang ditempuh Andi dalam perjalanan X dan jarak yang ditempuhnya Y. Asumsikan Andi berkendara dengan kecepatan konstan. Tentukan kecepatan sepeda motor yang dia kendarai dalam kilometer per jam. Baik, di sini kita disuruh menentukan kecepatan sepeda motor yang Andi kendarai. Rumus dari kecepatan adalah jarak per waktu. Nah, di sini kita masukkan saja jaraknya. Di sini jaraknya kita ambil angka 40, kemudian waktunya kita ambil 1, sehingga 40 km per 1 jam. 40 km per 1 jam itu sama dengan 40 km per jam. Maka dapat disimpulkan kecepatan sepeda motor yang Andi kendarai dalam kilometer per jam adalah 40 km per jam. Soal nomor 4, Susi sedang berada di pasar malam. Dia membayar Rp3.000 untuk tiket masuk dan membayar Rp2.000 untuk tiket satu permainan. A. Salin dan lengkapi tabel berikut untuk membantu Susi menentukan total biaya berdasarkan banyak tiket permainan yang dia beli. Kalau kita perhatikan, di sini ada sebuah tabel yang berisikan banyak tiket dan biaya. Di sini untuk banyak tiket 2, 4, 6, 8 dan titik-titik. 2 ke 4 itu ditambahkan dengan 2, 4 ke 6 di sini ditambahkan dengan 2, 6 ke 8 ini ditambahkan dengan 2, 8 ke titik-titik ini juga ditambahkan dengan 2. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Sehingga kotak yang belum terisi ini nilainya adalah 10. Sekarang kita bahas untuk yang banyak tiket. Di sini banyak tiketnya 2, biaya yang dikeluarkan adalah 5. Dari mana 5.000? Nah, di sini untuk 2 tiket terdiri dari 1 tiket masuk dan 1 tiket permainan. Di sini kita lihat 1 tiket masuknya 3.000,
dan satu tiket permainannya 2.000, sehingga 3.000 ditambah 2.000 sama dengan 5.000. Kemudian kita lihat untuk yang 4 tiket. 4 tiket terdiri dari satu tiket masuk dan 3 tiket permainan. Jadi di sini tiket masuknya hanya sekali dan sisanya adalah tiket permainan. Satu tiket masuknya adalah 3.000 dan 3 kali tiket permainan 3 dikali 2.000, maka 3.000 ditambah 6.000 sama dengan 9.000. Kita lanjutkan untuk yang 6 tiket. 6 tiket itu terdiri dari satu tiket masuk dan 5 tiket permainan. Satu tiket masuknya 3.000 dan 5 tiket permainannya 5 dikali 2.000. Maka 3.000 ditambah 10.000 sama dengan 13.000. Nah, sekarang untuk yang 8 tiket. 8 tiket terdiri dari satu tiket masuk dan 7 tiket permainan. Di sini satu tiket masuknya 3.000 ditambah 7 kali tiket permainan, 7 dikali 2.000, maka hasilnya 3.000 ditambah 14.000 sama dengan 17.000. Selanjutnya untuk yang terakhir, yang 10 tiket. Di sini 10 tiket terdiri dari satu tiket masuk dan 9 tiket permainan. Satu tiket masuknya 3.000 dan 9 tiket permainannya 9 dikali 2.000. Maka hasilnya 3.000 ditambah 18.000 sama dengan 21.000. Nah, hasil ini boleh kita tuliskan di dalam tabel ini. Di sini untuk 2 tiket biayanya 5.000, untuk 4 tiket biayanya 9.000. Kemudian untuk 6 tiket di sini biayanya 13.000. 8 tiket biayanya 17.000, dan yang terakhir 10 tiket biayanya 21.000. Berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk soal nomor 4 bagian B. Buatlah titik-titik untuk pasangan terurut yang menyatakan hubungan banyak tiket dan total biaya yang dikeluarkan Susi, dan buat garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Jadi di sini kita misalkan saja X-nya itu banyak tiket yang dibeli, kemudian Y-nya itu biaya dalam ribuan. Nah, di sini untuk 2 tiket biayanya 5. Jadi titiknya adalah 2,5. Untuk 4 tiket biayanya 9, maka titiknya 4,9. Untuk 6 tiket biayanya 13, sehingga 6,13. Untuk 8 tiket biayanya 17, maka titiknya 8,17. Dan yang terakhir 10 tiket biayanya 21, maka titiknya 10,21. Nah, di sini kita disuruh membuat garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, di sini kita buatkan dulu titik koordinat. Untuk X-nya adalah tiket, kemudian untuk Y-nya itu adalah biaya dalam ribuan. Nah, di sini kita perhatikan, di sini titiknya 2,5. Kita cari titiknya, X-nya 2 dan Y-nya adalah 5, berarti di sini. Kemudian selanjutnya titiknya 4,9. X-nya 4, Y-nya 9. Berikutnya untuk titik 6,13, jadi X-nya 6, X-nya 6, dan Y-nya 13. Selanjutnya untuk X8, Y-nya 17, X8, Y-nya 17. Dan yang terakhir untuk X-nya 10, Y-nya 21. Untuk X10, Y-nya 21. Jadi seperti ini titiknya. Kemudian kita akan tarik garis. Anggap saja ini lurus ya. Nah, jadi di sini titiknya memotong titik 0,0, sehingga ketika Susi tidak membeli tiket, maka biaya yang dikeluarkan Susi juga Rp0 atau tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Nah, artinya titiknya adalah 0,0. Jadi X-nya 0 dan Y-nya juga 0. Nah, inilah jawaban dari soal nomor 4 bagian B. Soal nomor 4 bagian C, apakah perbandingan banyak tiket yang dibeli terhadap total biaya yang dikeluarkan Susi sama untuk setiap kolom? Apakah situasi ini proporsional? Jelaskan. Nah, di sini kalau kita perhatikan, untuk tabel ini, perbandingan banyak tiket yang dibeli terhadap total biaya yang dikeluarkan Susi tidak sama untuk setiap kolomnya.
Kita lihat untuk kolom pertama, di sini X1 berbanding Y1, X1-nya 2, Y1-nya 5, sehingga perbandingannya 2 berbanding 5. Berikutnya untuk kolom kedua, di sini X2-nya 4, Y2-nya 9, maka perbandingannya 4 berbanding 9. Kolom ketiga, X3-nya 6, Y3-nya 13, sehingga untuk perbandingan kolom ketiga 6 berbanding 13. Untuk kolom keempat, X4-nya 8 dan Y4-nya 17, maka perbandingannya 8 berbanding 17. Dan yang terakhir untuk kolom kelima, X5-nya 10 dan Y5-nya 21, sehingga perbandingannya 10 berbanding 21. Kalau kita perhatikan, perbandingan dari kolom pertama sampai kolom kelima ini tidak ada yang sama. Nah, karena X1 banding Y1 tidak sama dengan X2 banding Y2, tidak sama dengan X3 banding Y3, tidak sama dengan X4 banding Y4, tidak sama dengan X5 banding Y5, maka dapat disimpulkan untuk situasi ini tidak proporsional. Soal nomor 5. Ulul adalah seorang koki di hotel. Dia sedang mengubah resep masakan untuk menjamu tamu hotel yang semakin bertambah banyak karena musim liburan. Resep yang telah dibuat sebelumnya adalah 2 gelas takar tepung terigu yang dapat dibuat 3 lusin cookies. Jika dia mengubah resepnya menjadi 12 gelas takar tepung terigu, berapa lusin cookies yang dapat dibuatnya? Baik, di sini untuk 2 gelas takar tepung terigu itu dapat membuat 3 lusin cookies, sementara untuk 12 gelas takar tepung terigu di sini belum diketahui berapa lusin cookies yang dapat dibuatnya, sehingga di sini Ibu buatkan saja sebagai K. Soal ini merupakan soal perbandingan senilai. Nah, di sini sudah Ibu buatkan sebuah tabel. Di sini Ibu misalkan saja 2 ini sebagai K, kemudian 12 sebagai Y, 3 sebagai A, K ini sebagai B. Rumus perbandingan senilai itu adalah X per Y sama dengan A per B. Sehingga di sini kita masukkan nilainya. X sama dengan 2, Y sama dengan 12, A sama dengan 3, kemudian B-nya itu sama dengan K. Nah, sampai di sini kita akan kalikan silang. Baik, 2 dikali K sama dengan 12 dikali 3. Nah, di sini 2 dikali K sama dengan 2K sama dengan 12 dikali 3 sama dengan 36. Nah, di sini kita ingin mencari nilai K, maka K sama dengan 36. Di sini 2 sebagai pengali, pindah ruas ke kanan sebagai pembagi, maka K sama dengan 36 per 2. Nah, 36 dibagi 2 sama dengan 18, maka K sama dengan 18. Nah, maka dapat disimpulkan untuk jumlah cookies yang dapat dibuatnya adalah 18 lusin. Soal nomor 6. Mahmud suka sekali jus buah, terutama jus jambu dan wortel. Untuk membuat segelas jus jambu wortel, dia mencampur 2 ons jambu dan 5 ons wortel. Mahmud ingin membuat jus dengan perbandingan berat jambu dan wortel yang sama untuk teman-temannya di hari Minggu. A. Lengkapi tabel berikut untuk membantu Mahmud membuat jus untuk teman-temannya. Nah, jadi di sini ada sebuah tabel yang berisikan berat jambu dan wortel dalam satuannya ons. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk jambu beratnya 2, 4, 6, 8 dan titik-titik. 2 ke 4 di sini ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 ditambah 2, 8 ke titik-titik ini ditambahkan dengan 2. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Maka kotak yang belum terisi ini adalah nilainya 10. Kita lanjut. Nah, di sini untuk jambu 4 ons, kita belum ketahui berapa wortelnya. Jadi di sini jambu banding wortel sama dengan 2 banding 5 atau 2 per 5 sama dengan 4 banding W. W di sini wortelnya belum diketahui, maka di sini variabelnya Ibu buatkan saja sebagai W. Nah, sampai di sini kita kalikan silang. Di sini kita kali silang. 2 dikali W sama dengan 5 dikali 4. Nah, 2 dikali W sama dengan 2W, 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, di sini kita ingin mencari nilai W, wortel di sini. Nah, maka W sama dengan 20 dibagi 2. 2 di sini sebagai pengali, pindah ruas ke kanan sebagai pembagi. Maka W sama dengan 10. Nah, jadi untuk jambu 4 ons, wortelnya 10 ons.
Kita lanjut untuk jambu 6 ons. Di sini jambu banding wortel sama dengan 2/5 sama dengan 6/W. Nah, sampai di sini kita akan kalikan silang. Di sini kita kali silang. Jadi di sini 2 dikali W sama dengan 5 dikali 6. 2 dikali W sama dengan 2B, kemudian 5 dikali 6 sama dengan 30. Di sini kita ingin mencari nilai W, maka 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, jadi untuk jambu 6 ons, wortelnya ada 15 ons. Kita lanjut untuk yang jambu 8 ons. Jambu banding wortel sama dengan 2/5 sama dengan 8/W. Sampai di sini kita akan kalikan silang. Di sini kita kalikan silang seperti yang sebelumnya. Jadi 2 dikali W sama dengan 5 dikali 8. Nah, 2 dikali W sama dengan 2W, 5 dikali 8 sama dengan 40. Maka W sama dengan 40 dibagi 2. W sama dengan 20. Jadi, untuk jambu 8 ons, wortelnya 20. Nah, yang terakhir di sini untuk jambu 10 ons, jambu banding wortel sama dengan 2/5 sama dengan 10/W. Di sini kita kalikan silang juga sama seperti yang sebelumnya. Maka 2 dikali W sama dengan 5 dikali 10. Nah, 2 dikali W berapa? 2W. 5 dikali 10, 50. Maka W sama dengan 50 dibagi 2. 50 dibagi 2 berapa? 25. Nah, maka dapat disimpulkan untuk jambu 10 ons, wortelnya 25 ons. Nah, hasil ini kita masukkan ke dalam tabel-tabel ini. Jadi di sini untuk 4 ons jambu, wortelnya 10. Kemudian 6 ons jambu, wortelnya 15. 8 ons jambu, wortelnya 20. Dan 10 ons jambu, wortelnya 25 ons. Soal nomor 6 bagian yang B, buatlah titik-titik untuk pasangan terurut yang menyatakan hubungan berat jambu dan wortel untuk membuat jus buah dan buat garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, jadi di sini kita misalkan X sama dengan jambu dan Y itu sebagai wortel. Nah, untuk X sama dengan 2, maka Y-nya 5, sehingga titiknya 2,5. Untuk X sama dengan 4, maka Y-nya 10, sehingga titiknya 4,10. X sama dengan 6, maka Y-nya 15, sehingga titiknya 6,15. X sama dengan 8, maka Y-nya 20, sehingga titiknya 8,20. Dan yang terakhir di sini ketika X-nya sama dengan 10, maka Y-nya 25, sehingga titiknya 10,25. Nah, di sini kita disuruh membuatkan garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, yang pertama kita akan buatkan untuk 2,5. Di sini berarti X-nya 2, kemudian Y-nya 5. Jadi titiknya berada di sini. Selanjutnya di sini untuk X4, Y-nya 10. X4, Y-nya 10, titiknya berada di sini. Kemudian X6, Y-nya 15. X6, Y-nya 15, titiknya berada di sini. Kemudian di sini X8, Y-nya 20. Jadi titiknya berada di sini. Selanjutnya yang terakhir di sini untuk X sama dengan 10, Y-nya sama dengan 25. X sama dengan 10, Y-nya sama dengan 25, maka titiknya berada di sini. Nah, sekarang kita akan tarik garis. Nah, di sini kita misalkan saja garisnya ini lurus ya. Jadi garisnya ini seperti ini. Nah, garis ini harus melalui titik 0,0. Jadi X-nya 0 dan Y-nya juga 0. Baik, selanjutnya soal nomor 6 bagian C. Apakah perbandingan jambu dan wortel sama di setiap kolom? Apakah situasi ini proporsional? Jelaskan. Nah, jadi di sini kita akan membandingkan satu persatu. Nah, di sini untuk perbandingan pertama, X1 banding Y1. Di sini
X1-nya 2, Y1-nya 5, sehingga perbandingannya 2:5. Nah, selanjutnya perbandingan kedua di sini X2-nya 4, kemudian Y2-nya 10. Maka perbandingannya 4:10. Kemudian kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 2. Maka untuk perbandingan kedua ini sama dengan 2:5. Kemudian perbandingan ketiga di sini X3 banding Y3. Kita lihat X3-nya di sini 6, Y3-nya 15. Maka perbandingannya 6:15. Kemudian kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 3. Maka untuk perbandingan ketiga di sini sama dengan 2:5. Untuk perbandingan keempat, di sini kita lihat X4-nya 8, Y4-nya 20. Maka perbandingannya 8:20. Kemudian kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 4. Maka untuk perbandingan keempat di sini sama dengan 2:5. Dan yang terakhir di sini untuk perbandingan kelima, kita lihat X5-nya di sini 10, Y5-nya di sini 25, sehingga perbandingannya 10:25. Kemudian kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 5. Maka untuk perbandingan kelima di sini sama dengan 2:5. Kalau kita perhatikan di sini dari perbandingan 1 sampai perbandingan 5 di sini nilainya sama, yaitu 2:5. Nah, karena X1 banding Y1 itu sama dengan X2 banding Y2 sampai sama dengan X5 banding Y5, maka dapat disimpulkan situasi ini proporsional. Soal nomor 7. Usia Arfan 7 tahun lebih muda dari Retno kakaknya. Tahun ini usia Arfan 7 tahun dan kakaknya 14 tahun. Retno mengatakan bahwa usianya 2 kali usia Arfan. Retno bertanya-tanya, akankah usiaku akan menjadi 2 kali usia Arfan lagi? Kapan ya? A. Buatlah tabel usia mereka sampai 5 tahun berikutnya. Nah, jadi di sini saat ini usia Arfan 7 tahun dan usia Retno ini saat ini 14 tahun. Kita akan hitung usia Arfan terlebih dahulu. Jadi di sini saat ini usia Arfan 7 tahun. Maka tahun berikutnya 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Selanjutnya kita akan hitung untuk Retno. Saat ini Retno berusia 14 tahun. Maka tahun berikutnya 15, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun. Baik, soal nomor 7 bagian yang A di sini sudah kita jawab. Sekarang kita akan lihat untuk bagian yang B. Untuk setiap tahun, hitunglah perbandingan usia Retno terhadap usia Arfan. Apa yang dapat kalian ketahui dari perbandingan itu? Nah, jadi di sini perbandingan pertama, Arfan banding Retno, perbandingannya 7:14. Kemudian dapat kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 7. Maka untuk perbandingan pertama di sini sama dengan 1:2. Berikutnya perbandingan kedua, Arfan banding Retno, 8:15. Tidak dapat kita sederhanakan ya. Kemudian perbandingan ketiga, 9:16. Tidak dapat kita sederhanakan juga. Selanjutnya perbandingan keempat, 10:17. Tidak bisa kita sederhanakan. Selanjutnya perbandingan kelima, 11:18. Juga tidak bisa kita sederhanakan. Nah, dan yang terakhir di sini perbandingan keenam. Perbandingan keenam di sini 12:19. Untuk perbandingan ke-6 di sini juga tidak bisa kita sederhanakan, sehingga untuk perbandingan ke-6 di sini sama dengan 12:19. Nah, di sini informasi apa yang dapat kita ketahui dari sini? Nah, informasi yang didapat adalah selisih usia mereka ini 7 tahun. 14 ke 7 selisihnya 7 tahun. 15 ke 8 juga 7. 16 ke 9 juga 7. Sampai 19 ke 12 ini selisihnya 7. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kalau kita perhatikan dari perbandingan pertama sampai perbandingan ke-6 di sini, perbandingan usia mereka ini setiap tahunnya selalu berbeda.
Nah, perbandingan pertama di sini 1:2, perbandingan kedua 8:15, sampai perbandingan ke-6 di sini 12:19. Jadi setiap tahunnya di sini perbandingan usia mereka ini selalu berbeda. Soal nomor 7 bagian C, kapankah usia Retno 2 kali usia Arfan lagi? Jelaskan jawaban kalian. Nah, jadi kalau kita perhatikan pada tabel ini, kalau kita perhatikan di sini tidak akan ada lagi usia Retno 2 kali dari usia Arfan. Selain saat usia Arfan 7 tahun dan saat usia Retno 14 tahun. Karena perbandingan usia mereka ini setiap tahunnya selalu berbeda. Baik. Kemudian yang D, apakah ada di suatu tahun di mana usia Retno 1,5 kali usia Arfan? Kalau ada, kapan? Kalau tidak ada, jelaskan mengapa. Nah, jadi di sini kita akan coba isikan dulu. Untuk ini tahun ke-7, ini tahun ke-8. Nah, untuk usia Arfan di sini setelah 12 tahun 13, kemudian 14. Kemudian usia Retno setelah 19 di sini 20, 21. Nah, di sini pertanyaannya apakah ada di suatu tahun di mana usia Retno 1,5 tahun kali usia Arfan. Nah, di sini kita misalkan saja untuk Y-nya itu sama dengan 21. Jadi di sini kita misalkan sebagai Y, di sini Y, dan di sini X. Nah, X-nya sama dengan 14. Nah, di sini Y berbanding X sama dengan 21/14. Nah, sampai di sini kita akan kalikan silang. 14 dikali Y dan 21 dikali X. Nah, 14 dikali Y, 14Y, kemudian 21 dikali X, 21X. Nah, di sini kita akan mencari nilai Y, maka 21X per 14. Di sini 14 sebagai pengali, pindah ruas ke kanan menjadi pembagi. Sehingga Y sama dengan 21/14. Di sini kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 7. Maka Y sama dengan 3/2X. Nah, 3/2X ini kalau kita ubah menjadi pecahan campuran, maka hasilnya 1,5 X. Nah, maka dapat disimpulkan di sini apakah ada di suatu tahun di mana usia Retno 1 tahun 1,5 kali usia Arfan? Jawabannya ada, yaitu ketika Retno berusia 21 tahun dan Arfan berusia 14 tahun. Soal nomor 7 bagian E, akankah perbandingan usia mereka menjadi 1? Jelaskan jawaban kalian. Nah, tidak akan pernah ada perbandingan usia mereka menjadi 1 ya. Karena kenapa? Karena ada selisih usia 7 tahun dan setiap tahun usia mereka itu selalu bertambah. Soal nomor 8, Raffi mencatat bahwa 60% dari teman sekelasnya adalah perempuan dan dia menyimpulkan bahwa perbandingan perempuan terhadap laki-laki adalah 3:5. Apakah kesimpulannya benar? Jelaskan. Nah, jadi di sini persentase keseluruhan siswa itu adalah 100%. Kemudian di sini diketahui bahwa Raffi mencatat 60% dari teman sekelasnya adalah perempuan. Nah, dari yang diketahui ini bisa kita simpulkan bahwa perempuan itu sama dengan 60%. Nah, sekarang kita akan cari untuk persentase laki-laki. Maka laki-laki sama dengan 100%, kita kurang dengan 60%, sama dengan 40%. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk persentase laki-laki itu sama dengan 40%. Nah, kemudian di sini kita akan membandingkan perempuan banding laki-laki sama dengan 60% banding 40%. Nah, sampai di sini persennya ini dapat kita hapus karena di sini sama-sama habis dibagi. Selanjutnya yang tersisa adalah 60 berbanding 40. Nah, 60 banding 40, perbandingan ini kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 20 sehingga perempuan banding laki-laki itu sama dengan 3:2. Nah, maka dapat kita simpulkan kesimpulan Raffi atau pernyataan Raffi di sini bernilai salah. Karena kenapa? Karena perbandingannya tidak sesuai ya. Nah, di sini perempuan banding laki-laki itu sama dengan 3:2, bukan 3:5.
Soal nomor 9, gambar berikut menunjukkan rancangan kamar asrama untuk 2 siswa dan 1 siswa. Nah, jadi yang kecil ini untuk 1 siswa dan yang besar ini untuk 2 siswa. A. Jika kedua kamar tersebut sebangun, berapakah panjang kamar untuk dihuni 1 siswa? Jadi di sini untuk yang 1 siswa panjangnya belum diketahui ya. Nah, di sini untuk kamar pertama, untuk kamar 1 ini panjangnya kita anggap saja sebagai X dan lebarnya 3. Kemudian kamar kedua di sini panjangnya 5 meter dan lebarnya 4 meter. Nah, kita akan mencari nilai X. Nah, atau kita bisa buatkan dalam sebuah tabel. Di sini kita misalkan saja X-nya itu adalah X. Di sini X, ini sebagai Y, ini sebagai A, dan ini sebagai B. Selanjutnya, dalam soal ini merupakan soal perbandingan senilai ya. Nah, dalam perbandingan senilai itu rumusnya adalah X banding Y atau X per Y sama dengan A per B. Nah, di sini kita akan masukkan nilainya. X-nya adalah X, kemudian Y sama dengan 5, A sama dengan 3, kemudian B sama dengan 4. Kemudian sampai di sini kita akan kalikan silang. Di sini kita kali silang. Nah, di sini 4 kita kalikan dengan X, kemudian 5 kita kalikan dengan 3. 4 dikali X itu sama dengan 4X, 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, di sini kita ingin mencari nilai X-nya. Nah, X sama dengan 15 per 4. 4 di sini sebagai pengalih, pindah ruas ke kanan menjadi pembagi. X sama dengan 15 bagi 4. 15 dibagi 4 itu sama dengan 3,75. Sehingga dapat disimpulkan X di sini sama dengan 3,75 meter. Nah, jadi kesimpulannya di sini panjang kamar untuk dihuni 1 siswa di sini itu sama dengan 3,75 meter. Berikutnya kita akan membahas soal nomor 9 bagian B, berapakah perbandingan luas lantai kedua kamar termasuk di bawah tempat tidur dan meja. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah perbandingan luas lantai kedua kamar. Nah, sebelumnya kalau kita perhatikan di sini, bangun datar ini merupakan bangun datar persegi panjang. Kita tahu bahwa luas persegi panjang itu sama dengan panjang dikali lebar. Nah, sekarang kita akan mencari masing-masing luas kamar ini. Nah, yang pertama kita akan mencari luas kamar untuk dihuni 1 orang. Nah, di sini luas kamar pertama sama dengan panjang dikali lebar. 3,75 meter dikali 3 meter sama dengan 11,25 meter persegi. Nah, untuk luas lantai kamar untuk 1 siswa di sini sudah kita ketahui. Sekarang yang untuk 2 siswa. Luas kamar kedua sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya di sini 5 meter, lebarnya 4 meter, sehingga luasnya sama dengan 20 meter persegi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membandingkan kedua luas ini, sehingga di sini 11,25 dikali 20. Nah, untuk menghilangkan koma pada bilangan 11,25 dan untuk memudahkan kita menyederhanakan perbandingan ini, kita akan kalikan 4. Jadi 11,25 dikali 4. Kemudian 20 juga kita kalikan dengan 4. Nah, 11,25 dikali 4 itu 45, kemudian 20 dikali 4 itu sama dengan 80. Nah, 45 banding 80. Kemudian kita sederhanakan lagi dengan sama-sama membagi 5. Nah, 45 dibagi 5 itu sama dengan 9, kemudian 80 dibagi 5 itu sama dengan 16. Maka dapat disimpulkan perbandingan luas lantai untuk 1 siswa banding 2 siswa itu sama dengan 9 banding 16. Soal nomor 9 bagian C. Tipe manakah yang memberikan ruang yang lebih luas untuk seorang siswa? Jelaskan. Nah, jadi di sini tipe yang memberikan ruang yang lebih luas untuk 1 orang siswa itu adalah tipe kamar pertama. Kenapa? Karena untuk kamar pertama di sini dia memiliki luas sebesar 11,25 meter persegi. Itu untuk 1 orang. Nah, sedangkan untuk yang kamar kedua di sini meskipun dia memiliki luas 20 meter persegi, untuk kamar kedua ini
dihuni untuk 2 orang, sehingga 20 meter persegi dibagi 2 itu sama dengan 10 meter persegi. 11,25 meter persegi lebih besar daripada 10 meter persegi. Sehingga dapat disimpulkan untuk soal nomor 9 bagian C, kesimpulannya adalah tipe yang memberikan ruang yang lebih luas untuk satu orang siswa itu adalah tipe kamar pertama. Soal nomor 10. Sebuah mobil memerlukan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Hubungan antara banyak bensin yang dibutuhkan dengan jarak yang ditempuh digambarkan seperti pada grafik berikut. Dengan menggunakan grafik berikut, dapatkah kalian menentukan persamaan yang terbentuk? Berapakah banyak liter bensin yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 72 km? Berapakah jarak yang ditempuh mobil jika bensin yang dibutuhkan sebanyak 6,5 liter? Anggaplah perjalanan yang ditempuh lancar tanpa hambatan dan kemacetan. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan, grafik ini merupakan grafik perbandingan senilai. Di dalam perbandingan senilai, semakin besar nilai X, maka nilainya juga semakin membesar. Jadi di sini X-nya adalah banyak bensin, kemudian Y-nya itu jarak yang ditempuh. Nah, kita akan mencari satu persatu, kita akan menjawab satu persatu pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama, dengan menggunakan grafik berikut, dapatkah kalian menentukan persamaan yang terbentuk? Jadi di sini kita akan mencari persamaan. Nah, di sini dikatakan bahwa 1 liter bensin itu dapat menempuh jarak sejauh 12 km. Nah, di sini Ibu misalkan saja X itu sama dengan X, Y-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan A, B itu sama dengan B. Kemudian kita masukkan rumus perbandingan senilai X per Y sama dengan A per B. Kita masukkan nilainya X sama dengan X, Y-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan Y, kemudian B-nya sama dengan 12. Sampai di sini kita akan kalikan silang. Sampai di sini kita kali silang. Nah, di sini 1 dikali Y sama dengan 12 dikali X. Nah, kemudian 1 dikali Y berapa? 1Y atau Y saja boleh. Nah, di sini 12 dikali X berapa? 12X. Nah, kemudian di sini kita ingin mencari persamaan. Kalau kita ingin mencari persamaan, artinya kita ingin mencari nilai Y. Maka Y sama dengan 12 per 1. 1 di sini sebagai pengalih, pindah ruas ke kanan menjadi pembagi. Nah, di sini Y sama dengan 12 per 1X. 12 per 1 itu sama dengan 12, sehingga Y sama dengan 12X. Maka dapat disimpulkan persamaan grafik tersebut adalah Y sama dengan 12X. Pertanyaan pertama di sini sudah kita jawab. Sekarang kita lihat untuk pertanyaan kedua, berapakah banyak liter bensin yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 72 km? Nah, jadi di sini pada soal tadi untuk menempuh jarak 12 km dibutuhkan bensin sebanyak 1 liter bensin. Kemudian di sini untuk jarak 72 km bensin yang dibutuhkan belum diketahui, sehingga di sini Ibu misalkan sebagai nilainya X, variabel X, maka di sini Ibu misalkan X-nya itu adalah 12, Y-nya sama dengan 72, A itu sama dengan 1, B itu sama dengan X. Sekarang kita masukkan rumus perbandingan senilai. X sama dengan X per Y sama dengan A per B. Kita masukkan nilainya. X sama dengan 12, kemudian Y sama dengan 72, A sama dengan 1, B sama dengan X. Sampai di sini kita kalikan silang. Sampai di sini kita kali silang. Nah, 12 dikali X sama dengan 1 dikali 72. 12 dikali X sama dengan 12X. 1 dikali 72 sama dengan 72. Nah, di sini kita ingin mencari nilai X. Maka X sama dengan 72 dibagi 12. 12 di sini sebagai pengalih, pindah ruas menjadi pembagi. X sama dengan 72 dibagi 12. 72 dibagi 12 berapa? 6. Maka X sama dengan 6, sehingga dapat disimpulkan banyak liter bensin yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 72 km adalah 6 liter. Pertanyaan kedua di sini sudah kita jawab. Kita lanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Berapakah jarak yang ditempuh mobil jika bensin yang dibutuhkan sebanyak 6,5 liter? Nah, di sini kita ingin mencari jaraknya. Dengan persamaan grafik yang
kita peroleh, maka jarak yang ditempuh mobil jika bensin yang dibutuhkan sebanyak 6,5 liter adalah, jadi kita menggunakan persamaan yang sudah kita peroleh tadi, Y sama dengan 12X. Nah, di sini X-nya berapa? 6,5 liter. Sehingga Y sama dengan 12 dikali 6,5. 12 dikali 6,5 itu berapa? 78. Maka dapat disimpulkan jarak yang ditempuh ini adalah 78 km. Baik, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih yang telah bersedia menonton sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi dalam video ini mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.